Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas pagi hari ini yang boleh kami nikmati. Semua karena kebaikan, anugerah, dan kasih Tuhan sajalah. Ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami Tuhan, agar dapat memahami firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Saudaraku, renungan kita ini adalah bagian dari nyanyian pengajaran etan orang Ezrahi, atau dapat kita sebut dengan nyanyian pemazmur. Dalam nyanyian ini dia mengungkapkan siapakah Tuhan yang dia sembah. Dalam nyanyian ini dia mengungkapkan dan menyanyikan sungguh luar biasanya Allah kita itu, Allah Israel, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kepadanya kita percaya dan mempercayakan hidup kita. Dalam renungan kita, pemazmur berkata, ya Tuhan Allah semesta alam. Dia bukan hanya Allah bagi kita manusia, tapi juga lebih dalam lagi pemazmur katakan Allah semesta alam. Ungkapan ini menunjukkan dan mengatakan bahwa Dia Allah di atas segala raja dan di atas segala orang-orang yang kuat, yang hebat di muka bumi ini. Semua alam semesta adalah bagian dari ciptaan Allah kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang dapat menyaingi kekuatan kehebatan Allah kita itu. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Allah kita yang maha kuat. Dialah Allah semesta alam. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala isinya, termasuk manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kemudian dia katakan, siapakah seperti Engkau? Dengan kalimat tanda tanya yang menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang dapat mengalahkan, menyaingi, ataupun yang dapat kita samakan dengan Tuhan Allah kita yang menciptakan semesta alam ini. Kemudian dia katakan, Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Dia mengungkapkan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan Allah yang maha kuat. Dia bukan Tuhan yang lemah, Dia bukan Tuhan yang tidak berdaya, tapi Dia Tuhan yang kuat. Seperti yang dikatakan pemazmur dalam renungan kita, Engkau Tuhan yang kuat. Kata kuat di sana justru ingin menumbuhkan iman kita, pengenalan kita kepada Tuhan kita itu. Tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan Tuhan. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak hanya kuat, tapi dia juga berkata bahwa sangat setia. Dia Tuhan yang setia. Dia tidak pernah berubah. Ketika Allah kita sudah mengatakan bahwa Dia berjanji kepada Bapa Abraham, Dia juga berjanji untuk menyertai kita. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tidak pernah tidak setia.
Namun yang sering berubah adalah kita. Yang sering kurang setia adalah kita. Sering sekali keadaan hidup, kondisi hidup, sakit penyakit yang kita alami, penderitaan, goncangan, kesakitan yang kita alami justru membuat kita berubah menjadi tidak setia kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita punya Tuhan Allah semesta langit dan bumi. Kita punya Tuhan yang kedua adalah Tuhan yang kuat. Kekuatannya jangan ragukan. Kekuatannya sungguh luar biasa, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Yang ketiga, kita punya Tuhan yang Maha Kasih. Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi saya. Untuk itu, ketika pergumulan datang dalam hidupmu, ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang Maha Kasih, kesetiaan yang luar biasa. Jangan berubah saudaraku, jangan takut, jangan bimbang. Dan dalam momen-momen Advent Natal ini pun kita diingatkan bahwa Dia sungguh menyatakan kasih-Nya. Dia tidak pernah berubah. Karena kasih-Nya kepada kita, Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, untuk membuktikan kepada kita bahwa firman-Nya itu nyata, bahwa kasih-Nya itu kekal, kekuatannya itu luar biasa, tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. Kedatangan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah sungguh mengasihi kita, bahwa Allah itu sungguh setia. Saudaraku, mari imani firman Tuhan ini dalam hidupmu. Amin. Terima kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami semakin belajar, semakin mengingat, semakin beriman, membuktikan, menyatakan dalam hidup kami ini bahwa Engkau Allah semesta alam, Allah yang menciptakan segalanya, menciptakan langit dan bumi sesuai dengan perkataan-Mu. Segala sesuatu dapat terjadi hanya karena seizin-Mu ya Tuhan. Kami juga punya Allah yang maha kuat, seperti yang dikatakan pemazmur. Kekuatan-Mu tidak dapat disaingi oleh siapapun, tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, oleh orang manapun. Dan kami punya Allah yang setia. Tiga hal ini sungguh luar biasa, mengingatkan kami secara khusus untuk menghadapi pergumulan, tantangan, rintangan, kesulitan, kesedihan apapun, bahkan kebahagiaan manapun. Kami harus tetap mengingat tiga hal ini, bahwa semuanya itu terjadi karena Tuhan, karena berkat, karena kasih Tuhan dan seizin Tuhan. Dan kami tidak boleh lupa, ketika Tuhan mengizinkan kami menderita, kami juga punya Tuhan yang kuat untuk dapat menolong kami, mengangkat kami dari pergumulan itu. Kami juga punya Tuhan yang setia, yang tidak pernah melupakan kami sedikit pun. Namun yang menjadi pergumulannya adalah kami yang terlalu sering melupakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, ajari kami untuk dapat mengingat, mengimani firman Tuhan ini dalam hidup kami. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, keluarga kami, anak kami, pekerjaan kami. Apapun yang menjadi tantangan kami saat ini, baik ekonomi, anak, keluarga, penyakit yang kami alami, tanamkan firman Tuhan ini dalam hati kami ya Bapa, agar kami beroleh kekuatan, berjalan bersuka cita bersama dengan terang kasih Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang terkena bencana alam, musibah bencana alam yang luar biasa. Marilah Tuhan kuatkan iman mereka. Marilah Tuhan tolong mereka, agar mereka kuat, agar mereka beriman, agar mereka memperoleh iman yang teguh kepadamu. Walaupun pergumulan itu sangat berat, yakinkan saudara kami Tuhan, bahwa di sana tangan Tuhan ikut bekerja, mendatangkan kebaikan buat mereka. Bapa yang di sorga, ampunilah kami Tuhan akan dosa kami, agar kami layak meminta kepadamu dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.